Kita mau pulang, tapi sebelum pulang kita foto-foto dulu. Waduh, ini barangnya udah dibawain. Lagi siap-siap mau foto, tinggal nunggu tukang fotonya datang. Tukang foto ya, atau enggak tukang bengkel. Tuh ada musik. Ini foto apa nih? Hah? Mau foto untuk apa? Ini foto untuk kenang-kenangan. Dari pihak rumah sakitnya juga ada. Dari pihak rumah sakitnya sih sebenarnya. Paketan dari harga kamar dan sebagainya. Arsenio. Nio. Hai guys, bilang. Hai guys. Hai guys. Kawan-kawannya. Hai guys, bilang. Hari ini kita pulang. Alhamdulillah akhirnya ya, setelah 6 hari di sini. Capeknya luar biasa nungguin anaknya keluar, tapi alhamdulillah semuanya sehat. Ditanya sehat, adiknya juga sehat. Itu yang kita harapin semua ya kan? Amin. Mudah-mudahan nanti kedepannya juga semakin sehat ya. Oke. Cocoknya nanti anaknya Arif Pemerintah jadi apa, Kak? YouTuber pastinya. Banyak. Kalau Mayos? Alhamdulillah, terus izin Allah jadi anak yang soleh, jadi Pak Ustadz. Alhamdulillah, atas izin Allah, pokoknya semua atas izin Allah semuanya. Mau jadi apa yang penting atas izin Allah. Makasih ya Allah, Engkau memberi yang terbaik. Amin. Amin. Kita mau balik ke rumah. Nah, tuh sendalnya satu lagi. Masih apa? Begitu selap sama Betty. Oh, selamat Betty di. Oh, Betty. Balik ya. Pamitan dulu. Selamat tinggal, suster. Terima kasih. Terima kasih, suster. Arsenio pulang dulu. Seminggu sudah kita di rumah sakit. Hampir. Udah seminggu lah. 29 masuk dan ini tanggal Hari Jumat, iya. hari Jumat tanggal 6. Ya udah seminggu pas. Arsenio di rumah sakit seminggu dan kita mau pulang ke rumah. Ini mau pamit-pamitan dulu sama suster, sama dokternya. Cuman dokter Makmur hari ini shift sore ya. Kemarin tuh Arsenio lahiran sama dokter Makmur. Tapi kita mau pamitan sama dokter Makmur, shiftnya nggak jumpa. Ya, sama suster dan bidan-bidannya lah. Assalamualaikum. Pamit pulang ya, tante. Hah? Perpaduan ya? Abi apa ini? Ini, kalau Abi belum siap dipanggil Abi sih sama akhlaknya. Panggil papa aja. Ini kita mau ngasih uang terima kasih untuk semuanya. Nggak apa-apa nih, salju ya kak ya. Iya, jadi ya untuk makan-makan semuanya lah. Sama suster. Nggak apa-apa. Untuk susternya yang udah bantu persalinan kita, yang udah ngerawat Dita, yang udah ini. Nanti yang bersihin juga aku kasih. Ya. Terima kasih banyak. Iya, mau terima ya kak ya. Kekurangan. Iya. Sama di sini kami minta maaf. Iya, jangan. Sehat-sehat ibunya sama si kecil. Amin, amin. Ini bagi-bagi ya yang bersihin kamar. Nih yang bersihin kamar bagi-bagi ya sama temennya. Pasang tangan kita ya. Mulai itu si
dari yang pertama belum pernah foto soalnya. Boleh. Interupsi ya. Bagus ya, pas. Pendengarannya Ini juga bagus. pas, jarang masalah. Ini kasa kotaknya untuk tali pusat si adik. Jangan sampai lembab tali pusatnya. Kalau misalnya lembab kena air ganti langsung. Nah, nanti bau. Ini kasa kering ini jangan dikasih alkohol sama betadine. Iya. Oke, ini aja. Untuk Steril. usurnya itu Iya, ya? untuk pusat. Oh, ini telapak kakinya ya? Iya. Di SKL juga ada tuh. Jempol kiri. Oke. Ya, balik juga kita. Gimana perasaan? Lucu ya kakinya ya. Iya, masih kecil. Gimana perasaannya mau balik? Senang. Apa? Pokoknya aduh siap-siap begadang. Gelangnya digunting ya? Iya boleh. Jangan dibawa pulang. Bebas. Kita bebas. Bebas tanggungan. Udah. Terima kasih, Sus. Makasih ya. Ya, sama-sama. Sorry, maaf ya. Iya, Bang. Makasih ya. Kita mau jalan pulang ya. Doain semoga lancar sampai tujuan dan selamat. Mau balik Matahari nih. kabar ya. Jalan. Akhirnya kita pulang juga ya. Banyak balon. Hah? Banyak balon. Banyak balon. Nanti adiknya mandi balon. Meledak-meledak balonnya dimandiin. Blok. Akhirnya persalinan secara normal berakhir. Sakit-sakitnya gimana rasanya? Iya, aduh, capek banget. Karena kan nunggu bukaannya itu kan lama banget kan. 3 malam ya aku ya. Iya, 3 malam dari 29, Satu bukaan itu sehari. Pokoknya bukaan 1 sehari, bukaan 2 sehari, bukaan 3, 4, 5 itu di hari ketiganya dia. Jujur waktu belum jadi bapak-bapak kan nggak ngerti tuh, maksudnya belum nikah. Waktu nikah pun aku nggak tahu tuh bukaan itu apa gitu. Rupanya setelah istri hamil dan enggak sayang. Setelah istri hamil dan mau melahirkan, oh ternyata bukaan tuh kayak gitu. Iya, dia mendorong. Iya, dan anehnya itu ada bukaan sempit, bukaan longgar, bukaan ini. Itu kesel ya. Bukaan satu. Ya aku Masih mikirnya sempit. masih sempit. Bukan satu longgar. Ya Allah. Lama Ada bertahap-tahapnya lagi, bercabang-cabang gitu. Tuh aku nyesel juga karena jarang jalan. Jarang jalan kan. Jalan ke mall salahnya. Jadi si Dita itu memang optimis dan niatnya itu pengen normal. Niatnya itu pengen normal, cuman si Dita itu males jalan, males olahraga, ya udah pasrah. Olahraga pernah tapi nggak sering. Nggak rutin kan. Juga itu nengoknya dari YouTube. Ibu-ibu milenial kali kan sih nengok YouTube gitu. Tapi kalau misalnya dia jalan ke mall cepet, Iya. lupa itu. waktu sampai subuh mau. Heeh. Kalau di bukaan tuh kayak mana tuh rasanya tuh? Kayak iya itu kamu tuh maaf kayak mau BAB tapi nggak boleh di ngeden kan gitu. Ngerti nggak? Jadi kalau harus konsentrasi, kamu kadang pegang aku aja, aku ngamuk kan gitu. Jadi harus konsentrasi aku tuh supaya bukaannya itu lengkap dengan sendirinya dia berjalan. Berarti nggak boleh kita bantu dorong gitu? Nggak boleh, tunggu dokternya bilang itu udah bukaan lengkap baru kita dorong. Oh, Kalau berarti nggak ketika bengkak, makanya aku kan bengkak kan 2 kali acting. berarti ketika dia nyari jalan udah bukan satu, kamu tuh nggak boleh dorong Nggak biar dia boleh. yang nyari jalan. Iya, nyari sendiri. Rasanya gimana Neng? Sakit lah nahannya itu kalau bukaan 1-2. Kalau 1-2 itu masih biasa aja, cuman mulus-mulus gitu kayak haid, Kayak mau haid. kayak mau haid gitu. Terus kalau bukaan 3, 4, 5, 6, apalagi bukaan 7. Bukan lengkap itu ya? Bukaan 7 belum lengkap. Oh bukan. Belum. 7 itu aduh, kayak semua tuh mau dipelintir gitu. Kayak kemarin kan waktu di ruang persalin aku ngelus perut malah dimarahin kan.
No. Aneh tapi dia kayak nggak nangis sumpah. Iya, aku juga kan Mak Yus gini-giniin aku gitu kan, aduh jadi nggak enak banget. Iya, gitu nggak apa-apa karena kan yang kalau kita sendiri kan cuman yang tahu ya nyemangetin. Iya. Yang ngerasain sakitnya tuh kamu gitu kan. Iya. Makanya ya kita mau ngelus rupanya itu salah gitu. Ngelap keringat. Dan ngelap keringat aja salah, padahal itu udah basah kali dia nggak mau dilap. Aduh. Dan yang bikin aku deg-degan itu susternya kan bilang itu kan ketuban kamu udah pecah itu. Oh iya. Ketubannya udah pecah, udah mencerot gitu kan. Nah itu kena suster tuh Neng, basah tuh baju suster. Nah si kepala babynya itu udah kelihatan, itu kayak gini nih, kayak gini. Ini maaf nih Pegina ya, nggak gini. Ini kelihatan rambutnya. Iya, itu aku kayak ya Allah itu dia kayak gitu. Kamu heboh sendiri. Heboh sumpah. sendiri dan jujur memang aku nggak bisa nengok-nengok yang kayak gitu. Aku bisa mual, muntah, atau kalau nggak sanggup nengok darah, nengok organ-organ tubuh yang di dalam kayak gitu, mungkin bisa pingsan gitu. Makanya waktu yang di video yang di Instagram itu kan nangisnya yang lebay, katanya ini ya, ada orang bilang yang lebay. Ya lebay kan mereka mungkin ya. Ya mungkin ya kan ada beberapa istri tuh yang ngomen, ada beberapa istri orang yang ngomen suami saya waktu saya melahirkan nangisnya nggak lebay begitu. Emang sih udah anak ketiga ya wajar kan, udah anak ketiga. Kalau ini kan anak pertama ya nangnya normal dan lihat proses pembukaan 1 sampai lengkap itu. Iya, di satu sisi itu sebenarnya aku yang nggak bisa nengok darah, nggak bisa nengok organ-organ tubuh dalam itu kayak tali pusar gitu kan, mungkin bisa pingsan. Makanya aku ngeluapkan itu nangis kuat, mengalihkan gitu. Kamu nangis karena biasa kamu kalau misalkan ngelihat berita ada darah atau ada mayat-mayat gitu aja, iya, itu udah gilo, udah kayak muntah gitu. Tapi kamu berani mau masuk dalam itu ya mungkin karena nawa itu kan. Dan juga karena seorang istri sendiri, sebenarnya yang lebih sakit itu adalah melihat orang yang kita sayangin itu terasa sakit. Oh gitu. Iya, jadi kitanya juga ya, kita yang merasa sakit sebenarnya ngelihat orang yang kita sayangin itu yang sakit. Iya. Itu, dan ada beberapa suster bilang juga biasanya para suami itu ada yang pingsan ngelihat darah, ngelihat itu langsung gitu. Pingsan. Makanya aku cara meluapkan daripada pingsan malu lebih mau pingsan ngebentak ya. gitu. Makanya ngebentak untuk nangis tuh, syukur gitu. Bukan lebay juga sih, cuman appreciate lah. Kalau aku sih udah biasa karena pernah ngelihat kakak aku sendiri lahiran. Ini anaknya ya. Ngelihat dia ya? Enggak, yang kedua. abangnya, ngeliat abangnya. Yang kedua. Yang kedua. Itu Ya mungkin untuk kalian yang pengen optimis untuk lahiran normal. Iya, aku saranin kalau misalkan bukaannya itu durasinya panjang atau berhari-hari, jangan jangan langsung nyerah untuk mau udah deh sesar aja gitu. Betul. Karena ya udah nanggung gitu, udah ngerasain sakitnya berhari-hari, tapi pilihan terakhirnya malah sesar gitu. Aduh, sayang banget. Makanya ya diniatin ya, banyak olahraga, banyak jalan. Ya kalau dokternya bilang sih sebenarnya itu nyemangetin dengan kata-kata, ayo kak, ini babynya 9 bulan di perut lo, kakak pasti bisa, gitu kan, nyemangetin dengan cara lisan seperti itu. Gitu. Ya niat dari awal mau sesar. Kalau normal ya harus siap bener-bener gitu. Mental, siap semuanya lah. Cuman baik sesar ataupun normal sebenarnya itu sama aja. Yang penting baby dan ibunya sehat, itu yang paling utama. Nggak ada bedanya. Kebanyakan kan orang-orang bilang, maaf nih ya, apalagi orang-orang tua bilang, alah dulu aku tuh normal, kayak manapun biasa di rumah gitu kan itu bisa menjadi kan sama sih sakitnya juga. Kalau sesar kan sakitnya berbulan-bulan ya, atau bahkan bertahun-tahun. Kalau normal ya itu keuntungannya sih cuman sakitnya berapa minggu doang. Ya pokok intinya jangan dengerin kata orang sih. Kalau kamu kalau memang pengen sesar ya udah sesar, nggak apa-apa, yang penting bayinya tuh sehat sama ibunya sehat kan. Karena kan ada beberapa orang tuh ketika orang bilang
oh mana nih perjuangan seorang ibu masa sesar gitu kan. Nggak boleh juga dong kayak gitu, karena kan bayinya nggak memungkinkan, mungkin bisa Iya, sungsang mungkin atau enggak bulannya belum kecil, bulannya juga belum cukup. belum cukup gitu, makanya dia sesar yang seharusnya normal tapi bayinya yang memang tidak memungkinkan gitu. Jangan dengerin kata orang lah, itu bisa bikin hati kita tuh jadi kecil dan takutnya nanti babynya lahiran malah si ibunya nggak mau nyusuin Jadi dan baby plus. baby plus itulah tadi kan. Makanya kita tuh saling menjaga lisan lah untuk para wanita yang nggak mengerti soal itu, ya sedikit harus dijaga omongannya Gitu. gitu. Pokoknya yang terbaik lah untuk ibu-ibu hamil yang sekarang udah mau mendekatin usianya ya. Yang penting niatnya. Niat. Dan sebelum lahiran para suami itu wajib sholat apa kak? Sholat hajat dan sholat taubat. Sumpah sebelum itu Dita udah buka lahiran, udah buka berapa ya kak? Udah bukaan berapa ya? Enggak 4 itu Empat belum ya? belum buka-bukaan lagi kan. Iya. Setelah Arif pas Arif lagi sholat itu, ya udah jadinya bukaan itu semakin cepet. Iya sih, sebelum sholat itu memang dia Iya. susah kalau Karena dia berjalan. kata bidannya juga ini mungkin maghrib katanya aku prediksi lahiran. Pas kamu sholat atau aku sabar lah pokoknya nunggu gitu kan. Ternyata cepet langsung dokternya abis azan langsung ini. Terus intinya gimana pun selalu minta sama yang di atas. Yang di Iya. Waktu aku udah sholat hajat dan taubat itu, alhamdulillah dilancarin ya Neng ya. Iya. Dia lahirnya tuh nunggu azan Azan zuhur. Bahkan itu kepalanya udah nampak, yang aku bilang tadi kepalanya udah nampak. Dokternya dateng dan Sholat dokternya dulu. nyempetin sholat dulu. Ya mungkin dimanapun kita harus minta atas izin Allah kan, minta permohonan gitu. Makanya Dita dia udah teriak-teriak tapi dokternya masih tetap sholat gitu Ya sih. bagus. Makanya kita Aku kan juga, ya berarti kan dapat pertolongan juga. ya ada pertolongan dari Allah. Jadi Iya, kalau misalnya egois gitu kan, pasti si Dita di situ sakit, di situ dokternya kenapa harus nyempetin sholat dulu padahal baru azan gitu. Ya kita legowo aja sih, kita serahkan aja lah sama Allah. Iya, Baiknya betul. gimana, pasti Iya. dikasih yang jalan terbaik gitu. Ya alhamdulillah setelah azan dokternya nyempetin sholat zuhur, lahirlah Langsung, kata dokternya cepet banget ini. Iya cepet katanya. banget, malah nggak dikira dokternya itu kayak bertahap Iya. tiba-tiba udah cerot gitu Neng. Iya. Di situ aku nengok ini ya, makanya aku teriak-teriak. Tadi aku kayak udah mau kunang-kunang gitu tapi aku teriak-teriakin. Kunang-kunang. Serius. Itu sampai ketika aku aduh ya Allah kayak gitu kan. Jadi kayak uratku serius. Di situ aku kayak nyebut nama Allah sekalian. Oh ini yang dinamakan darah daging kali ya gitu. Ketika aku bersyukur tuh kayak gitu kontak di badanku gitu. Si urat-uratnya itu kan. Sekali lagi kita terima kasih untuk kalian yang udah mendoakan atas kelahirannya Dita berjalan dengan lancar-lancar. Semoga doa baik juga ke kalian yang belum dapat momongan segera dapat momongan, yang lagi mengandung sehat-sehat dan lancar-lancar sampai hari hanya ya. Terima kasih.